Halo, perkenalkan, nama saya Imadi Swastika Aryana Danaya Putra dengan NIM 22055411149, mata kuliah Manajemen Suplai Energi, ujian akhir semester 2025. Di sini saya akan menjelaskan materi jurnal yang berjudul Implementasi Algoritma Penyerbukan Bunga Flower Pollination Algorithm untuk pemecahan masalah ekonomi di Load Dispatch (ELD) dan Combined Economic Emission Dispatch (CEED). Latar belakang, masalah ekonomi dispatch (ED) adalah tugas krusial dalam operasi dan perencanaan sistem tenaga listrik. Masalah ini kompleks karena fungsi objektifnya non-linear dan kendala yang banyak. Yang kedua, ELD (Economic Load Dispatch) bertujuan mengalokasikan beban yang dibutuhkan antar unit pembangkit untuk meminimalkan biaya operasi. Yang ketiga, CEED (Combined Economic Emission Dispatch) mempertimbangkan tujuan ganda, meminimalkan biaya bahan bakar dan dampak lingkungan dari emisi gas polutan pembangkit listrik berbahan bakar fosil secara simultan. Yang keempat, tantangan algoritma konvensional. Metode lama seperti metode gradien, iterasi lambda, dan pemrograman linear memerlukan kurva biaya tambahan yang meningkat monoton. Banyak penelitian telah menggunakan teknik-teknik seperti VLC, ANN, dan EA, namun masing-masing memiliki keterbatasan, misalnya waktu pelatihan lama terjebak di solusi optimal lokal. Berikutnya, tujuan utama algoritma penyerbukan bunga FPA. FPA yang pertama diusulkan untuk mengatasi kelemahan algoritma optimasi sebelumnya, seperti yang disebutkan pada slide sebelumnya. Yang kedua, menerapkan dan menyelidiki efektivitas FPA dalam penyelesaian masalah ELD dan CEED pada sistem tenaga listrik. Yang ketiga, menentukan pembebanan optimal generator dalam sistem tenaga dengan mempertimbangkan batasan gaya generator, rugi-rugi, transmisi, dan kendala operasional. Yang keempat, meminimalkan biaya bahan bakar operasi dan tingkat emisi secara bersamaan untuk CEED. Konsep dasar penyerbukan bunga. FPA terinspirasi dari penyerbukan alami. Algoritma ini dikembangkan oleh yang pada tahun 2012 terinspirasi dari proses penyerbukan tanaman berbunga. Karakteristik penyerbukan bunga. Tujuan utama penyerbukan adalah reproduksi, terjadi dalam dua bentuk, biotik dan abiotik. Dapat berupa penyerbukan sendiri, serbuk sari dari bunga yang sama, atau penyerbukan silang, serbuk sari dari tanaman yang berbeda. Tujuan akhirnya adalah kelangsungan hidup terkuat dan reproduksi tanaman yang optimal yang dapat dianggap sebagai proses optimasi spesies tanaman. Metode yang digunakan adalah untuk FPA, 4 langkah utama yang digunakan yaitu penyerbukan global pollination, merepresentasikan penyerbukan biotik dan penyerbukan silang. Penyerbuk, misalnya serangga, membawa serbuk sari dalam jarak jauh, mengikuti penerbangan Levy, membantu eksplorasi ruang pencarian secara luas. Penyerbukan local pollination, merepresentasikan penyerbukan abiotik dan penyerbukan sendiri terjadi dalam jarak dekat, tidak memerlukan penyerbuk bantu, eksploitasi solusi yang ditemukan di area lokal. Yang ketiga, keteguhan bunga atau flower konstansi, menggambarkan referensi serangga terhadap spesies bunga tertentu, setara dengan probabilitas reproduksi yang sebanding dengan kemiripan dua bunga yang terlibat. Yang keempat, probabilitas peralihan, switch probability, interaksi antara penyerbukan lokal dan global dikontrol oleh parameter P (P) E 0,1, memungkinkan algoritma beralih antara
strategi eksplorasi global dan eksploitasi lokal membantu menghindari terjebak dalam solusi minimum lokal. Adapun rumus-rumusnya sebagai berikut. Fungsi biaya ELD Economic Load Dispatch, rumus kuadratik sederhana. F dalam kurung P sama dengan GP kuadrat plus BP plus A. Total biaya untuk degenerator adalah sebagai berikut. Rumusnya bisa dilihat sebagai berikut. Dengan efek titik katup, val P, point efek. Dengan efek titik katup, fungsi biaya bahan bakar menjadi jumlah fungsi kuadratik dan sinusoidal. ELD bertujuan minimalkan biaya bahan bakar total untuk pembangkit. Yang kedua, fungsi biaya bisa diperbaiki dengan menambahkan efek katup berupa komponen sinusoidal yang mencerminkan fluktuasi biaya aktual akibat struktur mekanik katup. Fungsi emisi CEED rumus sebagai berikut. Total emisi polutan, sulfur oksida nitrogen, oksida karbon dioksida dapat dinyatakan sebagai penjumlahan fungsi kuadratik dan eksponensial. Fungsi objek CED tujuan ganda menjadi tunggal. Masalah ulti objektif CED diubah menjadi masalah optimasi tunggal dengan faktor peneliti harga. H minimalkan F sama dengan F total plus H kali E total, di mana HI sama dengan F1 Pmax per E1 P1 per P1 max adalah rasio biaya bahan bakar maksimum dan emisi maksimum. Rumus pembaruan FPA penyerbukan global Lively Plague digunakan untuk eksplorasi global. G solusi terbaik yang ditentukan sejauh ini. L langkah acak berdasarkan distribusi Levy. Y faktor penaskalaan mengatur seberapa besar langkahnya. Rumus ini memungkinkan solusi berpindah jauh global menuju arah solusi terbaik yang telah ditemukan, memanfaatkan distribusi Levy yang punya kemungkinan loncatan besar. Penyerbukan lokal random walk. Ini adalah proses eksplorasi lokal dalam FPA. X kuadrat T I solusi saat ini, XT J dan XTK solusi acak lain, serbuk sari dari bunga lain. E bilangan acak dari distribusi seragam. Rumus ini merepresentasikan pergerakan lokal menuju solusi baru berdasarkan perbedaan antara dua solusi acak dari populasi. Cara perhitungan diagram alir FPA. Alur proses algoritma penyerbukan bunga FPA yang pertama mulai kedua input parameter ukuran populasi, iterasi maksimum, probabilitas, peralihan, dalam kurung P, jumlah unit, pembangkit, matriks B untuk rugi-rugi transmisi, batas atas dan bawah unit, koefisien rugi-rugi transmisi, dan permintaan beban. Yang kedua, inisialisasi populasi, buat populasi awal N bunga dengan solusi acak, tentukan solusi terbaik saat ini, identifikasi solusi terbaik dari populasi yang diinisialisasi. Yang ketiga, perbandingan random versus probabilitas peralihan dalam kurung P. Jika Rn lebih besar P dalam kurung ya, lakukan penyerbukan global menggunakan penyerbukan Levy. Jika Rn lebih kecil sama dengan P dalam kurung tidak, lakukan penyerbukan lokal. Evaluasi solusi baru. Yang kelima, hitung output unit pembangkitan biaya dan rugi-rugi untuk solusi yang dihasilkan dari penyerbukan. Perbarui solusi global terbaik. Jika solusi baru lebih baik, perbarui solusi global terbaik saat ini. Periksa kondisi transmisi. Jika kondisi terpenuhi, dalam kurung misalnya mencapai iterasi maksimum atau konvergensi, dalam kurung ya, output solusi terbaik, daya output, rugi-rugi, kuantitas emisi, waktu CPU, dan total biaya berhenti.
Jika kondisi belum terpenuhi, tidak, dalam kurung tidak, kembali ke langkah kelima, perbandingan. Datanya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel B3 dan koefisien rugi-rugi saluran transmisi. Koefisien rugi-rugi saluran transmisi dari sistem 3 unit. Tabel B2, 10 karakteristik unit generator. Selanjutnya koefisien rugi-rugi saluran transmisi dari 10 unit sistem. Berikutnya adalah tabel B3, karakteristik 40 unit generator. Bisa dilihat pada tabel berikut. Ini lanjutannya.